darratin alfa marrah. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Ismanto, yang pada malam hari ini kita duduk berkumpul dalam acara syukuran khitan dan akikah daripada Anakda Ben Rafan, anak ketiga dari Bapak Anto Ismanto. Sebelumnya saya mohon maaf karena datang terlambat jam 2:30, karena semalam saya ceramah di Jampang itu dari kemarin, berarti ada 4 tempat, siang 1, malamnya 3, baru ke sini. Jadi karena waktu udah pagi, nanti persiapan sholat subuh, saya tidak akan lama. Saya punya lambung juga lagi kumat, walaupun sedikit nasihat yang saya berikan insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Wakhtatana bil qudum, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan menggunakan kapak. Jadi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau dikhitan pada umur 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Adapun isyarat khitan itu telah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan di dunia, tepatnya di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama ratusan tahun Nabi Allah Ibrahim bertaubat, belum Allah terima taubatnya, sehingga Nabi Allah Ibrahim bernazar. Apa nazar beliau? Beliau berkata, ya Allah, andaikan engkau menerima taubatku, maka aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku untukmu ya Allah. Akhirnya ketika Allah terima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Allah Adam untuk mengorbankan, yakni memotong kulfah atau ujung kemaluan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu adalah isyarat khitan. Makanya bagi laki-laki yang dikhitan itu adalah kulfah, yang dipotong adalah ujung kemaluan laki-laki. Bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu khitan yang dipotong adalah badr atau ujung kemaluan perempuan. Tetapi bagi perempuan hukumnya makruh jikalau dipotong terlalu banyak, karena bisa mengurangi syahwat, bisa mengurangi hawa nafsu. Makanya orang-orang barat, mereka yakni hawa nafsu syahwat mereka besar. Kenapa? Karena orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka tidak dikhitan. Nah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida makhulan makhtunan maktu as-surrah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dalam keadaan berkhitan. Beliau dalam keadaan bercelak dan dalam keadaan putus tali pusarnya. Jadi berbicara tentang khitan, khitan adalah millah, ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa millah Nabi Ibrahim? Apa ajaran Nabi Allah Ibrahim? Millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabi Allah Ibrahim adalah ajaran yang lurus, ajaran Islam, ajaran yang selamat, dan bukanlah ajaran Nabi Allah Ibrahim itu ajaran yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara, hikmah yang bisa kita petik pada acara walimatul khitan ini, yaitu hendaknya kita mendidik dari usia dini anak-anak kita tentang milah Nabi Allah Ibrahim, ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
kenalkan Nabiullah Ibrahim kepada putra putri kalian. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau seorang Khalilullah, beliau seorang kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kau lihat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam selama puluhan tahun beliau tidak punya anak, tetapi ketika beliau baru punya anak, lagi disayang-sayangnya itu anak, lagi dicinta-cintanya itu anak, lagi dimanja-manjanya itu anak, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengeluh kepada Allah? Apakah Nabiullah Ibrahim berkata, ya Allah, kenapa kau perintahkan aku menyembelih anakku? Apakah Nabi Ibrahim berkata seperti itu? Tidak. Nabiullah Ibrahim ketika dapat perintah dari Allah, enggak basa-basi, enggak mengeluh, tidak keluar sepatah kata pun kepada Allah. Langsung Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Ayah yang taat, ayah yang patuh, begitu juga seorang anak yang taat dan patuh pada Allah. Nabiullah Ismail ketika mendengar perintah dari Allah, apa kata Nabiullah Ismail? Wahai ayah, jikalau itu perintah dari Allah, maka laksanakan, maka lakukanlah wahai ayah, tanpa engkau berpikir panjang. Wahai ayah, tetapi sebelum engkau menyembelihku, aku ada beberapa permintaan. Yang pertama, wahai ayah, jikalau engkau nanti ingin menyembelihku, tajamkan pisaumu agar aku tidak merasakan sakit ketika engkau sembelih. Yang kedua, wahai ayah, ketika engkau menyembelihku, palingkan wajahku daripada wajahmu. Jangan sampai engkau melihat wajahku ketika engkau menyembelihku, karena dikhawatirkan kalau engkau menyembelihku sambil melihat wajahku, nanti khawatir engkau memiliki rasa kasihan kepadaku. Yang ketiga, ketika engkau akan menyembelihku, buka bajuku, jangan sampai bajuku terkena darah, sehingga darah tersebut bisa membuat noda